Jadi terima kasih atas kesempatan untuk dapat bisa menjadi narasumber di Bedah Buku ini. Jadi kita tidak menjadi orang yang mengkomentari, tapi saya di sini hanya untuk memberikan pemaparan terkait buku Pak Kusuma An Introduction into Geology of Indonesia, Western Indonesia. Jadi saya sangat gembira sekali bahwa kalau seperti dipaparkan bahwa saya juga mau menggunakan referensi yang Van Bemmelen, sehingga pada saat diterbitkannya buku ini, saya merasa ini menjadi satu lompatan yang sangat jauh melalui beberapa dekade untuk adanya update terkait ilmu-ilmu atau evaluasi-evaluasi kegeologian di Indonesia ini. Jadi migas itu biasanya kita melihatnya dua, Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Memang kita di sini lebih karena lagi-lagi lebih ke beragaman litologinya dan strukturnya. Betul sekali yang disampaikan oleh Pak Said. Data baru, teknologi baru itu sangat penting, sehingga kita selama ini bilang bahwa Western Indonesia itu sudah mature basin, kita sudah mencapai kumulatif produksi yang optimal, tapi kita lihat juga bahwa 128 tikungan di Indonesia ini masih ada 31 tikungan. Ya Pak, ya. Bu Sinta, maaf suaranya putus-putus Ibu. Ibu, maaf suaranya agak putus-putus Ibu. Boleh lebih dekat ke mic mungkin Ibu ya. Jadi kita bisa lihat bahwa dari ya Bu, makasih. Ini saya kayaknya sinyal juga ya masalahnya. Oh, baik Ibu. Ya, tidak apa-apa Bu. Lanjut aja Bu kalau begitu. Suaranya masih ini enggak? Masih. Sekarang suaranya sudah lebih baik Ibu. Sudah lebih baik. Oke, saya coba share. Ya, silakan Bu. Kenapa ya saya selalu dapat echo ya di sini? Tapi di sini nggak ada Ibu ya. Apakah panitia boleh? Halo Ibu? Sudah jelas Ibu? Sudah. Sekarang sudah jelas Ibu. Baik. Saya lanjutkan. Jadi kita di Migas memang membagi kepada dua, Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Lagi-lagi memang kita lebih karena litologi dan strukturnya terhadap reservoir. Saya sepakat sekali seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Zaim. Seperti disampaikan bahwa Western Indonesia itu dibilang mature basin, sudah creaming curve-nya sudah mencapai kumulatif production yang optimal, tapi kita bisa lihat bahwa masih ada 31 cekungan yang belum ada penemuan, masih ada unexplored basin. Bahkan di 14 cekungan yang sudah produksi pun ternyata kita bisa mendapatkan penemuan yang giant sekelas Banyu Urip. Jadi di sini bahwa kita bisa lihat masih banyak potensi-potensi yang belum tergali, yang pada zaman 1871 pada saat Belanda mulai bereksplorasi, teknologi itu belum bisa mencapai ke data-data tersebut. Karena pada saat itu kan kita biasanya hanya ke yang dangkal atau di onshore. Kemudian kita mendapatkan teknologi yang bisa melihat lebih dalam dan di offshore. Sehingga potensi-potensi itulah yang saat ini belum tergali dan kelasnya sebenarnya masih frontier. Jadi bahkan kalau kita bilang di Indonesia Barat, sebenarnya dia masih menyimpan potensi-potensi giant yang perlu kita gali, yang perlu kita temukan. Saya tidak akan membahas yang timur karena memang kita saat ini akan lebih ke Indonesia Barat. Ini adalah rekap yang dilakukan oleh SKK Migas terhadap potensi yang ada di Indonesia untuk sumber daya migas. Nah,
di sini kita bisa lihat bahwa rata-rata memang kita ini adalah potensi-potensi prospek lead bahkan undeveloped discoveries. Undeveloped discoveries itu sudah dilakukan pemboran namun belum ditindaklanjuti untuk menjadi pengembangan. Jadi kita lihat bahkan di wilayah kerja yang aktif ini kita masih melihat ada prospek-prospek lead dan undeveloped discoveries yang kita bisa lihat di sini bahwa memang Sumatera menyimpan potensi yang sangat besar. Ini untuk potensi-potensi existing yang sudah terbuktikan. Nah, tapi kita juga di sini kalau kita lihat nih ada 1, 2, 3 sampai 10 dan A dan B itu adalah mapping SKK Migas terkait adanya potensi giant discoveries di yang masih ada di open areas. Nah, misalnya untuk Western Indonesia, kita melihat ini dari 1 sampai ke 6 ini ada Mesozoic Play, ada Basin Center Play. Basin Center ini yang terkait juga nanti MNK, terus ada basement fracture, dan ada pre-tertiary di area East Java Basin. Nah, ini yang justru potensi-potensi yang kita mapping bahwa akan memberikan giant discoveries. Nah, kita memang juga punya untuk sampai ke Indonesia Timur yang AAMB ini untuk yang deep water. Tapi dalam presentasi ini akan saya sampaikan bahwa kita memiliki potensi-potensi giant discoveries di Western Indonesia yang masih harus kita cari dan kita buktikan. Nah, kenapa kita perlu giant discovery? Kita tahu bahwa kita produksi migas Indonesia decline terus dan kita membutuhkan produksi untuk kita mengembalikan supaya menjadi naik lagi produksinya. Dan kita juga tahu di beberapa area itu kita kekurangan gas sehingga di pemerintahan kita punya tim neraca gas yang nasional yang untuk mencari memenuhi kebutuhan gas di beberapa daerah. Nah, SKK Migas telah melakukan mapping dari potensi-potensi yang sudah kita punyai saat ini, yang sudah kita rekap, potensi-potensi prospek dan lead. Dan dari mapping tersebut kita bisa mencapai 1 juta barrel di 2030. Tapi kita bisa lihat di sini ada porsi abu-abu yang di mana itu adalah porsi eksplorasi yang kontribusinya masih nanti, tapi pekerjaannya harus dikerjakan saat ini juga karena eksplorasi itu seperti tadi disampaikan masih ada yang lead atau masih yang konsep play yang belum terbukti, masih ada unexplored basin yang masih kita buktikan, sehingga di sini kita masih ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang pekerjaannya harus sekarang. Dan itu kenapa kita mentargetkan giant discovery, karena setidaknya kita bisa memastikan bahwa 1 juta barrel itu terpenuhi dan tercapai. Jadi di 2030 kita punya target 1 juta barrel oil dan 12 BCF gas. Nah, saya mau meng-highlight di sini adalah kegiatan eksplorasi yang perlu kita lakukan. Memang kita sudah memiliki ada akuisisi 32.000 km di open area dan kita juga akan tergantung dengan pemboran-pemboran yang akan membuktikan potensi-potensi tersebut terbukti dan bisa dikembangkan. Jadi kenapa buku Pak Kusuma ini sangat penting gitu. Jadi buku Pak Kusuma ini akan menjadi dasar, menjadi fondasi, menjadi akar yang merangkum semua data-data terbaru yang sudah ada, tentunya juga teori-teori dan pemahaman-pemahaman baru, sehingga kemudian bisa muncul inovasi-inovasi, konsep play baru, atau penajaman terhadap prospek atau lead yang kemudian dapat dibuktikan. Pemerintah sendiri berusaha kemudian selalu melakukan penambahan data, karena kita tahu masih banyak basin-basin yang unexplored, sehingga pada tahun 2019 sampai 2020 melalui komitmen pasti wilayah kerjaan Jambi Merang, kita melakukan akuisisi seismik terbesar di Asia Pasifik 32.200 km, dan itu regional seismik 2D yang kita coba mencakup area yang cukup luas sampai dan termasuk area-area yang unexplored basin, termasuk area Natuna juga.
Dan kita juga melakukan SKK Migas melalui anggaran kami melakukan data remastering data terhadap 100 sumur dan 10.000 km 2D seismic line. Dan di 2021 sama 2022 ini kita akan dilaksanakan KKP-nya Jambi Merang juga adalah pseudoseismic 3D untuk area East Java Basin sama ke Makassar Strait dan juga 2D seismic subvolcanic play sepanjang Pulau Jawa. Dan kemudian juga dilakukan di Papua, tapi ini lebih ke Papua, itu full tensor gravity. Jadi kita berusaha dan dalam hal ini SKK Migas bekerja sama dengan erat dengan Badan Geologi dalam merencanakan ke depan apa yang harus kita lakukan dalam melengkapi data-data di Indonesia, terutama basin-basin yang belum masih unexplored. Dan harapannya data-data ini dapat memfine-tune teori-teori atau konsep play atau pemahaman-pemahaman yang ada di buku Pakusuma saat ini sehingga bisa kemudian kelak terbukti menjadi potensi yang bisa dikembangkan. Ada 3 hal yang ingin saya highlight untuk Indonesia bagian barat ini yang menjadi perhatian kami terkait bahwa berpotensi untuk giant discovery. Jadi pertama adalah basement fracture, di mana basement fracture ini kita tahu bahwa di koridor wilayah kerja koridor itu merupakan satu lapangan basement fracture yang paling terkenal, dan baru di 2019 ini kita tahu bahwa Kali Berau Dalam Repsol di Saka Kemang melakukan menemukan basement fracture, lapangan basement fracture yang saat ini sudah di POD-kan dan akan dikembangkan. Nah, tapi kita lihat juga dari struktur di South Sumatra dan Central Sumatra Basin ini bahwa struktur tektonik sudah membentuk struktur basement fracture yang kompleks yang memenuhi persyaratan lapangan basement fracture. Tapi kita sampai saat ini masih sangat sedikit melihat lapangan-lapangan basement fracture, walaupun beberapa sumur memang sudah menembus ke basement fracture ini. Dan ada juga basement fracture yang di East Java Basin. WMO sudah pernah melakukan, tapi sampai saat ini kita belum melihat tindak lanjut yang lebih konklusif untuk dikembangkan. Jadi kita masih menyimpan potensi yang banyak terkait basement fracture ini, dan harapan memang ini menjadi another lapangan giant yang ke depan bisa menolong ke produksi migas Indonesia. Yang kedua adalah biogenic. Kenapa biogenic? 20% gas reserve di seluruh dunia menyatakan bahwa memiliki area-area yang biogenic, dan hampir semua geological province itu memiliki potensi biogenik, dan di Indonesia keberadaannya cukup dangkal, dan memang secara volume kita tidak bisa bilang bahwa giant, kan memang ada beberapa yang signifikan, ada beberapa yang memang tidak memenuhi kategori giant, tapi karena dia shallow, dia secara cost dia akan rendah, akan low cost, dan hampir cukup di Indonesia ini yang kita lihat bahwa hanya lapangan-lapangan yang giant, lapangan-lapangan biogenik ini ada beberapa, tapi kita masih belum lihat bahwa sudah tereksplor dengan baik. Jadi kita masih lihat ini underexplore. Tentunya untuk kategori giant mungkin biogenik ini tidak memenuhi persyaratan, tapi tentunya dalam hal cost dan kemudahan untuk diproduksikan dan ditemukan, ini merupakan kategori yang kita harapkan untuk membantu ke produksi migas. Kemudian yang terakhir adalah MNK. MNK ini adalah shale gas, di mana ini satu potensi yang masih jadi PR, karena kita melihat bahwa MNK shale gas ini kita istilahnya langsung ke kitchen-nya, kita langsung memproduksikan dari kitchen-nya. Nah, kita lihat bahwa kayak seperti Central Sumatra Basin, South Sumatra Basin, di mana di atasnya reservoir itu bertumpuk dan berproduksi dari beberapa formasi, tentunya adalah hasil dari kitchen yang sangat
bagus, dan kita ada beberapa tulisan yang sudah mengevaluasi potensi di Indonesia, dan tentunya di sini sudah ada wilayah kerja aktif MNK, walaupun di sini baru ada satu pemboran sumur MNK dan masih vertikal, dan diharapkan adalah di 2021 ini perlu kita lakukan adalah kita masih memerlukan banyak sekali data, banyak sekali research, terutama terkait multi-stage fracture horizontal untuk bisa memproduksikan MNK ini. Maka itu adalah harapan-harapan dari industri migas dengan buku Pak Kusuma ini. Harapannya adalah akan menjadi basic, hanya menjadi fondasi, akan menjadi akar yang kemudian menciptakan konsep play baru, inovasi-inovasi baru ke depan yang dapat kemudian menemukan adanya potensi-potensi dan membuktikan adanya giant discovery ke depan. Terima kasih.